Puasa adalah kondisi di mana seseorang menahan diri, salah satunya dari makan dan juga minum. Selama berpuasa, tubuh mengalami berbagai adaptasi fisiologis untuk menjaga keseimbangan energi dan juga cairannya. Salah satu tantangan utama selama berpuasa adalah resiko dehidrasi, terutama jika asupan cairan sebelum puasanya tidak mencukupi. Gejala dehidrasi dapat bervariasi, mulai dari rasa haus, mulut kering, pusing, hingga gangguan kesadaran pada kondisi yang lebih parah. Puasa juga dapat mempengaruhi keseimbangan elektrolit. Selama puasa, kebutuhan elektrolit akan meningkat, terutama natrium, kalium, magnesium, dan juga kalsium untuk mengimbangi kehilangan elektrolit akibat puasa dan juga aktivitas fisik. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan dengan cairan yang masuk. Secara umum, dehidrasi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu dehidrasi hipertonik yang disebabkan oleh kehilangan air yang lebih banyak dibandingkan dengan elektrolit, sehingga meningkatkan osmolalitas plasma. Serta yang kedua adalah dehidrasi isotonik yang terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit dalam proporsi yang sama. Dehidrasi dapat berdampak luas pada berbagai organ, salah satunya adalah ginjal. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, penurunan volume darah dapat mengurangi perfusi ginjal sehingga meningkatkan risiko terjadinya acute kidney injury. Secara jangka panjang, dehidrasi dapat menyebabkan perkembangan penyakit ginjal kronis serta nefrolitiasis. Selain ginjal, dehidrasi juga dapat memengaruhi sistem syaraf dengan menyebabkan kebingungan, pusing, dan bahkan gangguan kesadaran akibat berkurangnya aliran darah ke otak. Pada sistem kardiovaskular, dehidrasi dapat meningkatkan viskositas darah yang dapat memperberat kerja jantung serta meningkatkan risiko tekanan darah rendah, aritmia, serta kejadian trombotik seperti stroke serta serangan jantung. Selain itu, dehidrasi juga berdampak pada saluran pencernaan, menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi, sembelit, serta risiko kerusakan mukosa pada lambung. Selain berkurangnya air, ketidakseimbangan elektrolit pada puasa dapat menyebabkan kram otot, kelelahan, dan gangguan lainnya. Menurut sebuah studi yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2023 dikatakan bahwa lebih dari 20% anak-anak, 60% pria, dan 40% wanita dalam populasi yang diteliti di 13 negara tidak memenuhi konsumsi cairan adekuat. Pada tahun 2016, di Indonesia masih terdapat 22% anak usia 4 hingga 9 tahun yang memiliki konsumsi cairan inadekuat, 21% pada anak usia 10 hingga 17 tahun, dan 28% pada usia 18 hingga 65 tahun. Pada studi tersebut juga dikatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pemenuhan cairan tidak adekuat adalah kurangnya pengetahuan tentang asupan cairan. Pemenuhan asupan cairan dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap pentingnya mengonsumsi air. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik mengenai cairan, maka orang tersebut akan memilih konsumsi cairan berdasarkan kualitas dan kuantitas, sehingga akan didapatkan asupan cairan yang cukup. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pretest yang kami berikan sebelum edukasi ground campaign dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan puasa, berdasarkan cross-sectional study yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2022, orang dewasa tidak mengonsumsi air yang cukup selama bulan Ramadan. Pada studi tersebut ditemukan bahwa asupan cairan pada orang yang puasa hanya sebesar 1.670 mili, yang merupakan jumlah harian yang cukup rendah dibandingkan rekomendasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat sebuah program edukasi berbasis ground campaign yang berjudul IMAS atau Ibadah Maksimal dengan Asupan Cairan dan Sedekah, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai asupan cairan di bulan puasa. Kami telah melakukan pencarian jurnal guna menemukan metode edukasi yang tepat, dengan hasil berupa metode edukasi visual menggunakan media poster infografis dan leaflet. Kami berharap metode ini dapat memberikan hasil peningkatan pemahaman yang sama efektifnya. Pendekatan ini didasarkan pada health belief model, yang menekankan bahwa individu lebih cenderung mengadopsi perilaku sehat jika mereka memahami manfaatnya. Kami menggunakan metode edukasi visual dengan bantuan media poster infografis. Materi dalam poster ini dikemas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam agar dapat dicerna dengan baik. Hal ini disesuaikan dengan target sasaran kami, yaitu mahasiswa Universitas Padjadjaran. Materi yang kami sampaikan mencakup definisi dehidrasi, kebutuhan cairan menggunakan perhitungan 24 jam, dampak dehidrasi beserta penjelasan singkat peran cairan bagi tubuh, cara mencegah dehidrasi diiringi dengan strategi mempertahankan cairan tubuh saat puasa, serta rekomendasi asupan yang meningkatkan elektrolit. Kami juga melakukan perhitungan kebutuhan cairan menggunakan rumus 1500 ditambah berat badan dikurangi 20 dikali 20. Kami juga memberikan leaflet kepada mahasiswa agar dapat membaca kembali informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami menyiapkan 5 soal pretest dan juga post-test sesuai dengan materi yang kami berikan. Akan tetapi, pertanyaan ini kami tanyakan dengan metode wawancara untuk mempersingkat waktu.
Selain edukasi, kami juga memberikan rekomendasi makanan dan minuman sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Salah satunya adalah air kelapa yang mengandung kalsium, magnesium, kalium, zat besi, dan seng. Di antara mineral tersebut, kalium memiliki kandungan tertinggi yaitu 203,7 mg per 100 gram yang menjadikan air kelapa dapat menjadi pilihan alami untuk membantu menggantikan elektrolit yang hilang akibat aktivitas fisik atau kondisi lain yang menyebabkan dehidrasi. Selain air kelapa, buah-buahan dengan kadar air tinggi juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh kita, seperti semangka dan juga melon. Semangka mengandung 92,1% air serta mengandung vitamin C dan juga kalium, yang berperan penting dalam hidrasi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa jus semangka memiliki efektivitas yang sebanding dengan minuman isotonik dalam menjaga status hidrasi tubuh. Hal ini membuktikan bahwa jus semangka dapat menjadi alternatif alami untuk menggantikan cairan tubuh baik saat berolahraga maupun kondisi lain yang menyebabkan kehilangan cairan. Hasil penjualan healthy takjil ini kami donasikan kepada pasien dengan penyakit ginjal yang memerlukan hemodialisis. Beban biaya cuci darah itu sangatlah besar, bahkan pengeluaran JKN untuk hemodialisis diperkirakan akan terus meningkat. Pada tahun 2017, biaya hemodialisis mencapai 3,5 triliun dan diprediksi akan melonjak hingga lebih dari 6,7 triliun pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan perawatan ini. Pasien juga menghadapi kendala transportasi dan kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak hanya mendukung pola hidup sehat, tetapi juga meringankan beban pasien gagal ginjal dan keluarganya. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa 28% individu berusia 18 hingga 65 tahun di Indonesia tidak memenuhi konsumsi cairan adekuat, termasuk kelompok usia mahasiswa. Oleh karena itu, kami menargetkan kegiatan ini kepada mahasiswa, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidrasi yang lebih baik. Kami memilih lokasi di sekitar Tugu Makalaman Gerbang Lama dan Masjid Raya 4, karena banyaknya mahasiswa yang berlalu lalang menjelang waktu berbuka. Kami melaksanakan kegiatan ini pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 19 dan 20 Maret 2025. Untuk target sasaran, kami menetapkan target sasaran edukasi yaitu Sivitas Akademika Universitas Pajajaran yang berada di sekitar Masjid Raya 4 dan Tugu Makalangan. Target awal kami adalah mengedukasi sebanyak 30 orang. Namun, pada pelaksanaan nyata di lapangan, kami berhasil melampaui target tersebut dengan total 60 mahasiswa yang berhasil kami edukasi. Sebagai indikator keberhasilan, kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan pretest dan posttest sebagai berikut. Format pertanyaan ini kami sampaikan dengan metode wawancara langsung agar prosesnya lebih efisien dan interaktif mengingat keterbatasan waktu di lapangan. Untuk membuat kegiatan ini lebih menyenangkan, kami mengemas pre-post test dalam bentuk games ringan yang tentunya menarik bagi peserta. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meningkatkan partisipasi, kami juga memberikan hadiah berupa voucher buy one get one healthy takjil kepada peserta yang aktif mengikuti dan menjawab pertanyaan. Kegiatan edukasi berhasil melibatkan 60 mahasiswa yang mayoritasnya adalah mahasiswa Unpad. Hasil pretest dan posttest menunjukkan peningkatan pemahaman. Pada pertanyaan tentang dehidrasi, pemahaman meningkat dari 93,33% menjadi 96,67%. Untuk dampak dehidrasi, jawaban benar naik dari 66,67% menjadi 100%. Pemahaman tentang kebutuhan cairan harian meningkat drastis dari 13,33% menjadi 93,33%. Pada pertanyaan tentang strategi minum di bulan puasa, yang awalnya hanya diketahui oleh 3,33% peserta, meningkat menjadi 96,67% jawaban benar. Sementara itu, pemahaman mengenai makanan atau minuman yang meningkatkan elektrolit naik dari 41,67% menjadi 100% jawaban benar. Sebelum edukasi, hanya 6,67% mahasiswa yang mampu menjawab benar setidaknya 4 dari 5 pertanyaan. Sedangkan setelah edukasi, seluruh peserta dapat menjawab benar seminimalnya 4 dari 5 pertanyaan. Ini menunjukkan ketercapaian indikator keberhasilan. Dari kegiatan yang kami laksanakan selama 2 hari tersebut, kami berhasil mengumpulkan total dana yang akan didonasikan sebesar 880.000 pada hari pertama dan 652.000 pada hari kedua. Donasi yang sudah terkumpul didonasikan kepada pasien cuci darah melalui platform kitabisa.com dan dilakukan transparansi donasi dengan screenshot bukti donasi. Kami juga mendaftar haki untuk poster infografis yang kami ciptakan sebagai salah satu capaian tutorial kami.